Oke, yang pertama itu kita akan bahas dulu konsep dari si Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar konsep si Bhinneka Tunggal Ika ini, yang mana ini menjadi sebuah konsep yang paling sering kita dengar di berbagai tempat ya. Nah, jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka ini salah satu slogan dari negara Indonesia yang terdapat pada kaki burung Garuda. Salah satu slogannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini, Bhinneka itu memiliki arti berbeda-beda. Sementara tunggal, Ika artinya tetap satu. Ya. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu secara pengertian Bhinneka itu artinya berbeda-beda, sementara Tunggal Ika artinya satu. Itu prinsip berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, sebelum kita membahas esensi dari maksud dari Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman ada yang tahu ini berasal dari bahasa apa? Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri itu berasal dari bahasa ya, berasal dari bahasa Sanskerta ya. Nah, jadi ini adalah bahasa dari bahasa Sanskerta yang mana bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang masuk ke Nusantara pada masa kerajaan dan masuknya Hindu-Buddha. Jadi bahasa Sanskerta ini adalah bahasa yang banyak sekali dipakai di daerah India dan juga nanti bercampur dengan bahasa Jawa kuno. Lahirlah bahasa Sanskerta. Nah, jadi pada masa itu belum ada bahasa Indonesia, kawan-kawan. Jadi bahasa yang dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pada masa abad ke-2, ke-5, pada masa kerajaan itu dalam bahasa Sanskerta. Ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini ya itu didapat dari sumber sebuah buku ya. Nah, jadi kutipan kata Bhinneka Tunggal Ika ini dikutip dari sebuah buku atau kitab ya. Nah, kitab apa namanya? Kitab Sutasoma. Sutasoma karya Empu Tantulang. Oke, jadi kata ini diambil atau dikutip dari sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma karyanya si Empu Tantulang. Ya, nah siapa sih Empu Tantulang dan kitab apa sih Kitab Sutasoma? Jadi Kitab Sutasoma ini adalah salah satu kitab yang mana pada masa kerajaan Majapahit itu kerajaan Majapahit itu salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Mereka mengalami kemajuan yang sangat besar. Jadi pada masa itu sangat banyak pujangga-pujangga yang menulis bagaimana sistem pemerintahan, kemajuan, kebijakan sebuah kerajaan dalam sebuah buku. Ya, sama juga kayak prinsip atau Pancasila. Pancasila itu juga diambil dari buku, namanya buku atau kitab Negara Kertagama ya, karya Empu Prapanca. Tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika ini dikutip dari sebuah buku atau kitab, kitab Sutasoma karya Empu Tantulang. Ya, nah kenapa dikutip dalam sebuah buku? Karena pada masa ini itu yang namanya kebijakan, prestasi, kemajuan sebuah kerajaan itu semuanya ditulis dalam sebuah buku. Karena untuk mewariskan ke generasi selanjutnya. Nah, seperti itu. Dan juga pada masa ini kerajaan Majapahit itu salah satu kerajaan yang paling multikultural. Kerajaan Majapahit ini adalah salah satu kerajaan terbesar dan di dalamnya paling multikultural ya, paling majemuk yang mana orang-orang di dalamnya itu berbeda secara agama. Ada agama Kristen, ada agama Katolik pada masa itu yang paling banyak Hindu Buddha dan juga ada pedagang-pedagang Islam. Tapi kerajaan itu bisa hidup berdampingan ya tanpa ada pecah belah. Dan kerajaan itu menjadi salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara yang pusatnya ada di Pulau Jawa. Jadi filosofinya seperti itu. Kenapa istilah Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai slogan negara? Ya, karena mengingat kejayaan masa lalu Majapahit yang menjadi salah satu kerajaan terbesar dengan multikulturalnya yang luar biasa. Dan setelah itu, maka Soekarno
Soekarno menetapkan BTI ya, atau Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ya, karena ada filosofis mengenang kejayaan Majapahit. Dan pada masa ini Soekarno melihat bahwasanya di Indonesia kondisi masyarakatnya juga beragam. Dan ini bisa menjadi sebuah konsep yang dilakukan atau diterapkan di Indonesia karena Indonesia juga memiliki keberagaman luar biasa. Ya, oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan bangsa untuk mengenang kejayaan Majapahit yang mana kondisi kerajaan Majapahit itu sama dengan kondisi Indonesia, yaitu negara yang sangat beragam dalam berbagai perbedaan. Oke, jadi di sini dulu filosofinya. Jadi nanti ketika kawan-kawan akan menghadapi tes CPNS dan sebagainya, soal-soal seperti ini, pendengaran dan sebagainya akan dilakukan, akan dikeluar ya. Nah, tapi kita tidak tahu apakah keluarnya di bagian pengertian atau di pembagian suku, ras, dan sebagainya. Nanti kita akan belajar ya dari soal-soal itu. Kita live-nya itu lebih kurang ya, sejam lebih ya. Sekitar 75 menit. Ini ada pertanyaan dari Oke, sampai di sini sekarang ada pertanyaan untuk konsep awal dari Bhinneka Tunggal Ika sebelum kita masuk ke Harus keberagaman bangsa Indonesia. Itu TikTok bisa ada. Baik, sekarang kita masuk ke keberagaman bangsa Indonesia ya. Nah, langsung kita inti dari poin. Nah, kawan-kawan harus ingat, di konsep Bhinneka Tunggal Ika itu kebanyakan yang ditanyakan adalah sikap kita dalam menghargai keberagaman. Terlepas kita sudah mengetahui pengertian, kita sudah mengetahui sebagainya, tapi nanti kebanyakan soal Bhinneka Tunggal Ika ini soal-soal yang apa namanya banyak menguji bagaimana sikap kita terhadap keberagaman ini. Jadi kawan-kawan nanti harus tahu keberagaman apa yang ada di Indonesia dan bagaimana cara untuk menjaga keberagaman. Oke, sekarang kita mulai dari keberagaman yang pertama. Baik, yang pertama kita bisa melihat adalah keberagaman agama ya. Oke, di Indonesia itu kita memiliki keberagaman agama yang beragam. Keberagaman agama ini diatur dalam pasal 30 ya. Itu tentang agama. Nah, oke. Jadi kawan-kawan bisa lihat di pasal 30. Pasal 30 itu mengatur tentang keberagaman agama. Nah, keberagaman agama ini adalah salah satu keberagaman dalam hal keyakinan. Nah, menurut pasal 30, agama yang diakui Indonesia ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi menurut pasal 30, hanya 5 agama yang diakui di Indonesia. Ya.
Agama lain tidak diakui karena kita hanya mengakui 5 agama. Oke, jadi yang pertama di Indonesia ada keberagaman agama. Kalau agama 85% itu adalah agama Islam. 15% lagi adalah pembagian atas agama-agama yang lainnya. Ya. Nah, keberagaman agama ini penting untuk dijaga karena kita juga bisa melihat ada beberapa konflik ya yang terjadi. Ada seperti konflik Ambon, ya, konflik Poso. Ini adalah konflik-konflik yang terjadi karena pertikaian agama yang terjadi di Indonesia. Ya, jadi keberagaman agama ini salah satu hal yang harus dijaga dan dia bersifat sakral, ya, karena sangat sensitif. Oleh karena itu adanya sikap toleransi dalam menghargai perbedaan. Nah, setelah keberagaman agama, yang kedua ada keberagaman suku. Oke, apa sih itu suku ya? Kita harus tahu dulu suku itu apa. Mari. Oke, kita lanjutkan ya. Ada keberagaman suku. Keberagaman suku ini dia tergabung dengan pasal budaya ya. Jadi dia ada di pasal 32. Nah, suku ini apa? Suku ini adalah sekelompok orang yang mendiami suatu tempat. Itu disebut dengan suku. Jadi suku itu adalah sekelompok orang yang mendiami suatu tempat yang mana orang-orang ini nanti akan menghasilkan yang namanya budaya. Ya, jadi nanti budaya ada pembagian sendiri. Tapi kita harus tahu juga suku ini dia dibagi atas tempat. Dia tuh terbentuk atas dasar tempat. Ya, seperti itu. Oke. Oh ya, sorry. Oh, 30, 29 sorry ya. 30 itu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Sorry ya, saya silang. Agama 29. Oke, 30 itu tentang sistem pertahanan dan keamanan negara. Oke, ya. Terima kasih tadi sudah mengingatkan di user apa namanya. Sudah ada kemarin. Oke, kita lanjut ya. Balik lagi ke suku tadi ya. Jadi suku itu apa? Suku itu adalah sekelompok orang yang mendiami suatu tempat. Nah, jadi suku itu parameternya adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat. Dan di tempat ini nanti akan menghasilkan yang namanya budaya. Oke? Nah, suku di Indonesia sangat beragam. Kita ada ribuan suku ya. Ribuan suku di Indonesia. Nah, mungkin saja ada beberapa suku yang bahkan belum terdeteksi ya. Nah, ini aja sudah ada 1.700-an suku di Indonesia. Nah, turunan dari suku nanti ada etnis. Ya, etnis itu kelompok orang yang mendiami suatu tempat secara lebih kecil. Kalau suku itu dia tempat yang lebih luas. Seperti itu. Oke, ras dan suku itu beda karena ras apa namanya ras itu nanti pembagiannya secara fisik. Ya, jadi suku itu dalam skop yang lebih. Ya, suku itu sekelompok orang yang mendiami suatu tempat secara luas, sementara namanya etnis itu pembagian orang-orang yang dalam skop yang lebih kecil. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana
suku ini ada, ya. Dan suku di Indonesia itu sangat banyak, hingga ribuan suku. Perlu kita ketahui ya, jenis suku di Indonesia sangat banyak ya. Ada suku Aceh ya, ada suku Jawa, ya. Ada Madura, Dayak, ya. Nah, tapi tenang kawan-kawan, nanti di soal TWK nggak disuruh mengidentifikasi suku, tapi lebih ditekankan pada bagaimana cara menghargai keberagaman. Jadi kawan-kawan tidak perlu risau untuk mengingat semua suku, semua adat dan sebagainya, tidak perlu ya. Karena di soal CPNS itu soalnya adalah soal penalaran dan tidak ditanyakan soal-soal penalaran. Jadi kawan-kawan memang harus menalar saja nanti seperti apa sikap untuk menghargai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Dan juga kawan-kawan harus tahu ya, banyak juga terjadi konflik-konflik suku ya. Konflik suku. Pernah terjadi tragedi Sampit ya, yang paling terkenal ya. Tragedi Sampit. Ya, orang-orang Dayak Madura ya, dan beberapa tragedi-tragedi lain. Kawan-kawan harus bisa mengetahui ya beberapa konflik itu yang mana awalnya itu karena adanya tindakan-tindakan merendahkan suku lain. Nah, kawan-kawan juga di bidang suku harus memahami yang namanya konsep ya, primordialisme. Ada konsep yang namanya primordialisme. Apa itu konsep primordialisme? Itu adalah konsep merendahkan suku lain dan menganggap suku sendiri sebagai suku yang lebih baik. Ya? Nah, jadi kita itu sebagai rakyat Indonesia harus menghindari sikap primordialisme. Nah, walaupun kita menganggap terbilang baik yang kita cintai, tapi kita tidak boleh melakukan merendahkan tindakan pandang rasis, tindakan yang namanya seolah-olah terhadap suku lain. Karena ini wujud dari sikap primordialisme. Dan dulu kenapa tragedi Sampit itu bisa terjadi dan sebagainya, karena ada tindakan primordialisme, menganggap suku sendiri itu bagus, sementara suku-suku yang lain itu adalah suku-suku yang lebih buruk. Dengan yang Oke, jadi seperti itu untuk keberagaman suku yang mana diatur dalam pasal 32. Oke, sekarang kita lanjut ke keberagaman budaya. Ya. Ini kalau malam hanya bisa. Keberagaman budaya. Oke, kawan-kawan di sini mungkin sudah pernah mendengar ya budaya itu apa. Nah, budaya ini apa? Budaya ini adalah suatu hasil cipta, karya, dan karya manusia. Itu disebut dengan budaya. Nah, jadi budaya ini adalah hasil ciptaan manusia yang berbentuk karya dan karsa, baik yang bersifat materi atau bersifat imateri. Ya, jadi suku ini hasil cipta karya dan karsa manusia. Dia itu bersifat materi ataupun imateri, bisa dilihat ataupun tidak bisa dilihat. Nah, itu yang disebut dengan budaya. Nah, budaya ini sendiri itu adalah hasil yang diciptakan dari suku. Tidak mungkin sebuah suku tidak memiliki budaya. Semua orang yang mendiami suatu tempat pasti menghasilkan yang namanya budaya. Nah, budaya itu juga terkandung dalam pasal 32. Mau bisa buka dari pasal 32, ya, itu juga mengandung tentang budaya. Nah, budaya di Indonesia sangat banyak. Budaya sangat beragam. Ada sangat banyak budaya-budaya
yang ada di Indonesia. Budayanya tergantung suku. Suku Aceh punya budaya tersendiri, suku Jawa punya budaya tersendiri, ya. Papua juga punya budaya tersendiri. Makanya budaya ini dia mengikuti suku. Karena budaya ini adalah orang-orang apa namanya? Tradisi hasil cipta karya dan karsa yang dihasilkan oleh suku. Nah, jadi kawan-kawan harus lihat suku menghasilkan budaya. Budaya dihasilkan dari. Nah, budaya ini contohnya apa? Kalau yang bersifat materi itu kan yang bisa dilihat, rumah adat, ya, apalagi bukan lagu ya, rumah adat, apa namanya senjata, ya, kayak parang, encong, dan senjata-senjata khas dari daerah ya, rumah adat, makanan, nah, itu materi dia budaya. Kalau yang immateri itu yang nggak bisa dilihat, ada lagu, ya, ada kebiasaan, ada sifat-sifat tertentu yang mungkin ini adalah wujud dari budaya-budaya yang ada oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu yang harus kita tahu dari budaya. Nah, budaya itu dia memiliki dua jenis, ada adat, ada tradisi. Ya, ini salah dua hal yang mungkin agak sulit dibedakan. Adat itu apa? Adat itu budaya yang memiliki tradisi, bukan tradisi, upacara. Upacara dan ketentuan tertentu untuk dilakukan. Itu namanya adat. Adat ini dia budaya yang memang memiliki upacaranya. Ada upacara tertentu untuk melakukan. Contohnya apa? Adat. Itu ada ngunduh mantu. Nah, itu masuk ke adat ya. Pernikahan. Ya. Setiap daerah kan ada upacara tersendiri. Nah, jadi kalau kita lihat adat ini dia memiliki upacara tersendiri. Ya. Ada tradisi mak nenek misalkan. Itu adat. Sorry, bukan tradisi, adat mak nenek. Ya, kalau kita pengucapannya bukan tradisi mak nenek, adat, karena dia memiliki upacara tertentu. Ya, ada ngaben misalkan dari Bali, ya, itu lebih ke adat. Nah, kalau tradisi itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang saja, dan dia tidak memiliki yang namanya upacara tertentu. Nah, ya, jadi tradisi itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang saja dia. Tidak ada upacara-upacara tertentu. Nah, dia itu lebih simple ya. Tapi kalau adat ini lebih ribet ya. Karena ada SOP dan ada bukan tradisi ya, ada upacara-upacara tertentu dan ketentuan-ketentuan tertentu untuk kita melakukan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi prinsip-prinsip ini dilakukan itu karena memang budaya setempat. Ya, jadi kawan-kawan bisa lihat kalau di daerah kawan-kawan apa yang memang adatnya itu lebih ada upacara, ada ketentuan tertentu, ya, itu lebih ke adat. Nah, kalau tradisi itu sesuatu yang hanya dilakukan berulang-ulang, ya. Kalau di Aceh itu di daerah saya ya, itu ada tradisi minum kopi. Nah, jadi kalau di Aceh itu minum kopi itu ya atau ngopi itu jadi tradisi. Mau cuacanya panas, mau dingin, mau malam, mau pagi, mau sore, masyarakatnya suka minum kopi. Nah, di situ tidak ada upacaranya, hanya sekedar apa namanya kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itu lebih ke tradisi. Kalau tahlilan tuh dia, kalau kita lihat tahlilan itu kan ada unsur agama ya. Nah, jadi kalau tahlilan saya belum bisa jawab apakah dia adat atau tradisi, karena agama itu bukan budaya. Tapi kalau kita lihat dari segi rangkaiannya, tahlilan itu dia masuk ke adat, ya. Tapi satu sisi kalau kita lihat dari visinya, agama itu tidak masuk ke dalam budaya, karena budaya itu diciptakan oleh manusia, sementara agama itu adalah konsep ya diciptakan oleh Tuhan.
Tapi kalau kita lihat tradisi tahlilan, misalkan duduk bersama, dilakukan di dalam rumah atau masjid, ya, rame-rame, nah itu masuk ke adat. Ya, karena ada SOP, ada upacara tertentu. Habis itu ada upacara-upacara kematian, itu masuk ke adat. Tapi kalau tradisi itu dia hanya sekedar sesuatu yang dilakukan oleh orang tua. Ya, ada karapan sapi ya. Ada kalau di Riau itu yang viral di TikTok itu, kalau saya lihat ada apa namanya, eh balapan ini ya, balapan perahu ya, yang sering kita lihat di TikTok. Biasanya mereka balapan perahu, perlombaan, nah itu lebih ke tradisi karena nggak ada upacara-upacara tertentu juga. Ada tradisi karapan sapi ya, kalau tidak salah orang-orang Madura ya, karapan sapi. Kalau di Aceh ada tradisi minum kopi ya. Ini ada 10 menit lagi ya untuk sesi ini sebelum kita lanjut sesi 2 nanti jawab soal sebut sedikit ya. Selanjutnya ada keberagaman ras. Ada yang tahu ras ini apa? Ras. Jadi ras ini adalah masyarakat ya, masyarakat masyarakat yang berbeda secara ciri fisik. Itu disebut ras. Makanya kita nggak boleh rasis. Ya, rasis itu kata awalnya ras. Rasis itu tindakan menghina fisik. Ya, nah kalau kita menghina suku itu bukan ras ini. Oke, tapi kalau kita menghina fisik namanya rasis. Lalu kan banyak terjadi di apa namanya? Bukan hanya warna kulit, body shaming itu juga masuk. Apa namanya? Rasis. Body shaming, gaya rambut misalkan yang ditaulol, tinggi badan, ya, hidung, mata, itu semua, pokoknya anggota tubuh yang direndahkan itu namanya rasis. Makanya kalau di Eropa banyak tuh kan pemain-pemain bola yang melakukan tindakan rasis, yang kulit-kulitnya hitam biasanya, itu sering jadi korban rasis, ya. Nah, yang mana kadang-kadang disamakan dengan binatang, disamakan dengan tokoh-tokoh tertentu, ini banyak terjadi. Makanya apa namanya ras ini salah satu hal yang paling sensitif juga, ya. Nah, jadi ras ini di Indonesia banyak, ya. Secara umum ras di Indonesia itu terbagi dua ya, ras di Indonesia. Oke, kita ada ras Papua Melanosoid ya, ada juga ras Asiatik ya, oke, dan banyak lagi. Jadi ras-ras ini lumayan banyak. Oke, ini untuk pertanyaan nanti saya jawab ya karena ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Ya. Nah, jadi nanti pertanyaannya disimpan dulu, saya jawab di ruang Zoom yang selanjutnya ya. Ini saya ini bermasalah, Zoom premium saya bermasalah ya. Sepertinya sudah habis akun premium, jadi kita pakai Zoom yang biasa. Nanti kawan-kawan boleh simpan pertanyaannya, kita jawab di posisi selanjutnya. Terus saya bahas dulu untuk konsep. Nah, jadi masyarakat yang berbeda secara fisik. Ras Indonesia ada Papua Melanosoid, Asiatik ya, ada ASEAN Mongoloid ya. Nah, tapi secara umum di Asia, di Indonesia itu rasnya dua, Papua Melanosoid sama ASEAN Mongoloid dan Asiatik juga. Nah, tapi karena sekarang mobilitas masyarakat udah tinggi, jadi udah berbeda-beda ya. Ada yang mungkin menikah dengan orang luar negeri, ada yang menikah dengan orang Amerika, lahir anaknya. Jadi kalau sekarang
ras ini udah blasteran, ini udah terlalu banyak. Tapi kalau di masa-masa kemerdekaan dulu, masa-masa penjajahan mungkin orang-orang di Indonesia itu memiliki ras yang hampir sama, hampir mirip ya. Oke. Tapi kalau sekarang sudah banyak sekali ya. Jadi ciri-ciri khas wajah ini bisa kita lihat seperti apa. Nah, ya, wajah orang Jawa seperti apa ya. Orang Batak seperti apa, orang Asia seperti apa. Pasti ada ciri-ciri khas tertentu ya. Nah, jadi keberagaman ras ini menjadi sangat penting karena orang-orang Indonesia itu terdiri dari berbagai ras. Yang dulu ras-rasnya itu terdiri dari tiga pada umumnya, Melanosoid, Asiatik, dan Asian Mongoloid. Nah, tindakan-tindakan rasis ini juga bisa berbahaya ya, karena kita melakukan tindakan-tindakan merendahkan yang namanya uh, ciri fisik seseorang ya, yang ini bisa membuat yang namanya. Oke kawan-kawan, jadi ini ya terkait dengan ini juga diatur dalam pasal 32. Jadi ras unsur sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan itu banyak dibahas di pasal 32. Jadi nanti pintar-pintar kita bagaimana kita menalar terkait dengan menghargai perbedaan ras, menghargai perbedaan budaya, menghargai perbedaan suku, dan menghargai perbedaan agama. Ya. Nah, yang terakhir ada antar golongan ya. Kalau antar golongan ini dia lebih ke perbedaan status, pekerjaan, kekayaan, pendidikan, kehormatan, dan jenis kelamin. Nah, ini juga harus dijaga ya, kawan-kawan, karena juga bisa menyebabkan yang namanya konflik. Ya, seberapa apapun bagus status kita, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan yang toleran, ya, tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain. Oke, jadi kalau tindakan sikap-sikap kita yang harus mewujudkan sikap yang berwujud pada bentuk toleransi dan tidak merendahkan harkat dan martabat. Oke kawan-kawan, untuk sesi selanjutnya kita lanjut di sesi 2. Kita mulai 10 menit lagi. Untuk bahan ini saya akan share di sini. Oke, ada pertanyaan dulu. Nanti pertanyaannya boleh disimpan dulu ya. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi Zoom-nya akan mati. Nah, 10 menit lagi akan saya buatkan link Zoom-nya. Oke, saya akhiri dulu untuk sesi 1. Untuk sesi 2 kita lanjut ke pembahasan soal ini.